Iya, karena kalau kita melihat juga mengikuti perkembangan berita begitu ya, pemberitaan bahwa joki vaksin dan juga karantina ini nggak cuma terjadi di satu daerah saja ya, Mbak ya, tapi ada di sejumlah daerah. Kalau begitu kita akan ajak Anda berbincang bersama dengan Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru, dan juga Sony Hari Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Sony, Dr. Erlina. Selamat pagi Waalaikumsalam, ya. selamat Assalamualaikum pagi Bayu. Mbak Aya, Mas Bayu, Dokter Erlina. Ya Pak Tony. Iya pagi, kalau saya mau langsung ke Pak Sony kalau gitu Pak. Kalau temuan dari Satgas sendiri sebenarnya seberapa mengkhawatirkan perjokian ini ya? Tidak hanya joki vaksin saja, tapi juga joki karantina. Ya, jadi fenomena joki ini terus menjadi perhatian dan tentunya kita melakukan pengetatan pengawasan di lapangan karena sudah ada indikasi beberapa kasus. Nah, yang pertama misalkan untuk joki vaksin itu kan sudah diproses ya secara hukum dan ini perlu terus-menerus diberitakan agar masyarakat lain tahu bahwa melakukan tindakan joki vaksin adalah perbuatan melawan hukum dan bisa dijatuhi hukuman pidana. Lalu kemudian juga joki karantina juga seperti itu dan bahkan Pak Kapolri juga dengan tegas sikat habis para joki karantina. Ini menunjukkan bahwa masih ada di masyarakat pengetahuan yang terbatas atau kurangnya kesadaran betapa pentingnya kerjasama dari semua pihak untuk mematuhi atau melaksanakan berbagai hal yang dihimbau oleh pemerintah. Vaksinasi itu kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Ya, jadi kalau diwakilkan mungkin untuk kepentingan dapat sertifikat seperti orang mau sekolah ya, nggak mau ilmunya, maunya dapat ijazah. Ya, jadi ini vaksin juga seperti itu, tidak mau dapat vaksinnya, tapi mau dapat sertifikatnya karena untuk keperluan-keperluan administrasi kan kita tahu bahwa ada beberapa persyaratan yang mengharuskan seseorang untuk sudah divaksin ya. Tapi ada juga alasan takut disuntik vaksin. Jadi kita juga mencoba mengetahui apa saja sih yang menjadi alasan utama masyarakat misalkan menggunakan jasa joki vaksin, masyarakat menggunakan jasa joki karantina. Selain kita juga melakukan pengetatan pengawasan pelaksanaan di lapangan. Gitu Mbak Aya. Iya. Oke. Dari identifikasinya Satgas mungkin ya data sementara yang dikumpulkan gitu. Biasanya motifnya paling tinggi apa Pak Sony? Karena harganya nggak murah loh, 500 bahkan hingga jutaan rupiah juga. Ya, ada dua pihak memang ini kan berarti. Yang pertama adalah orang yang menggunakan jasa joki tersebut. Ya, alasannya macam-macam. Kalau untuk joki vaksin ini biasanya karena dia tidak mau divaksin misalkan ya, tetapi dia butuh masuk mall, butuh naik pesawat dan seterusnya. Lalu kemudian biasanya memang kemungkinan orang dengan kemampuan finansial yang cukup baik. Lalu kemudian yang kedua, ada yang memang takut untuk disuntik vaksin. Jadi takut jarum lah dan alasan macam-macam sehingga dia menghindar untuk divaksin. Bukan karena tidak mau tetapi dia memang takut. Nah, yang ketiga ada juga yang karena kondisi kesehatan komorbid. Jadi mungkin berkali-kali ya sudah datang kan kita tahu bahwa ketika orang akan melaksanakan vaksinasi dia menjalani screening kesehatan dulu, tetapi ternyata dari hasil screening kesehatan misalkan tensinya masih tinggi sehingga tidak bisa divaksin atau punya riwayat diabetes dengan status hasil lab gula yang tinggi misalkan sehingga tidak bisa divaksin, akhirnya dia menggunakan joki vaksin karena dia tetap membutuhkan administrasi sertifikat vaksin tadi. Nah, untuk karantina tentu kita tahu bahwa masih banyak orang yang tidak ingin melaksanakan karantina ya dengan berbagai alasan lah, terutama karena mungkin ya waktunya sangat berharga dan seterusnya. Tetapi kita harus sadar, itu yang kami dorong di Satgas berkali-kali, kesadaran masyarakat bahwa melaksanakan karantina, melaksanakan vaksinasi itu adalah bentuk bela negara. Partisipasi masyarakat yang amat sangat penting di dalam mengatasi atau mengakhiri pandemi ini. Oke. Saya mau geser ke Dokter Erlina. Dok, kita dengar soal joki vaksin ini, bahkan ada satu kasus ya, sudah lebih dari 10 kali. 16 kali, 17 kali di itu. Pinrang. Nah, ya. ini sebenarnya nih dok, dampaknya apa dok? Ya baik, sebelum saya jawab dampaknya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pemberian vaksin itu adalah upaya pertama melakukan training
terhadap sistem imun agar supaya kemudian dapat membentuk antibodi untuk kekebalan. Dan ini kemudian pemberiannya juga ada aturannya bahwa yang pertama dan yang kedua itu ada intervalnya. Itu sudah melalui suatu penelitian yang panjang untuk mendapatkan kekebalan yang optimal, ya. Dan sekarang kita mengenal ada suntikan yang ketiga, itu pun ada kurun waktunya. Nah, hubungan dengan itu saya kira para joki vaksin yang sampai 16-17 kali ini itu untuk kesehatan tidak ada manfaatnya, yang data menunjukkan bahwa kalau sering-sering divaksin seperti itu bahwa akan mempunyai antibodi yang sangat-sangat super. Itu nggak ada itu ya data yang menunjukkan untuk itu kalau dilihat manfaatnya, tapi risikonya sebetulnya berisiko untuk mendapatkan KIPI. Ya, barangkali yang sampai 16 kali hingga 16 kali itu belum ada KIPI-nya, tapi kita tidak tahu ke depan seperti apa ya. Jadi manfaatnya tidak jelas, tetapi bahayanya yang ada potensinya adalah kejadian KIPI yang suatu ketika mungkin akan berbahaya bagi kesehatan orang yang jadi joki. Dan bahaya yang nyata sebetulnya adalah yang menyewa jasa joki. Kenapa berbahaya? Membahayakan dirinya, artinya dia tidak mempunyai kekebalan walaupun di atas kertas dikatakan punya sudah divaksin. Tetapi sesungguhnya dia berbahaya untuk sangat potensi untuk tertular atau terinfeksi dengan COVID ini, karena memang sebetulnya tidak mempunyai imunitas tubuh akibat memang belum divaksin. Demikian Bayu. Iya, memang tidak ada kemudian itu ya jadi lebih kebal kalau berkali-kali divaksin, nggak begitu juga konsepnya gitu kan. Tapi Dok, dampak yang secara langsung bisa dirasakan misalnya, adakah kemungkinan penyakit yang akan timbul atau mungkin demam atau berbagai hal ini bisa dirasakan tidak sih kalau divaksin berkali-kali? Ya, jadi memang vaksin itu walaupun sekali dua kali ada kemungkinan mengalami efek samping atau KIPI. Dan bagi orang berbagai orang itu berbeda-beda. Ada yang hanya demam saja, ada yang nyeri otot, ada yang mengantuk, ada yang sakit kepala dan lain-lain ya. Bahkan ada juga yang kemudian KIPI-nya cukup berat. Nah, ini tergantung dari orang masing-masing, dan barangkali kebetulan sudah sampai 16 kali ini efek samping yang dirasakan atau KIPI yang dirasakan mungkin ringan-ringan saja dan bisa diatasi dengan mungkin minum obat anti demam atau istirahat dan lain-lainnya, sehingga dia merasa tidak terlalu keberatan dan tidak kapok, apalagi kan mendapatkan uang katanya tadi gitu ya. Langsung seger gitu udah dapat uang. Jadi bukan karena vaksin ya? Bukan karena vaksin sebenarnya. Tapi Dokter Rina, jangka panjangnya ada tidak sih dampak jangka panjang? Mungkin kalau sekarang mereka nggak merasakan apa-apa, tapi jangka panjangnya 16 kali bahkan 17 kali dalam kurun waktu yang juga singkat. Ya, sehingga saat ini kan kita belum punya data ya, karena memang tidak ada itu penelitian yang memberikan vaksin hingga lebih dari 10 kali seperti itu. Yang diberikan kan hanya hingga saat ini penelitian yang pemberian sampai suntikan yang ketiga, ya baru itu hingga saat ini. Jadi data kemungkinan jangka panjangnya kita tidak tahu, tetapi yang jelas itu adalah suatu hal yang mubazir, bahwa imunitas tubuh yang sudah ditrain oleh vaksin yang pertama dan kedua dan sudah mampu membuat antibodi merangsang kekebalan tubuh itu sudah cukup dan tidak perlu lagi ditambah-tambah. Bisa jadi, ini saya nggak tahu karena kita kan memang belum ada data ya. Bisa jadi kemudian kalau terus-menerus tubuh dirangsang dengan cara seperti itu yang tidak sesuai ya, bisa jadi kemungkinan ke depannya mungkin vaksin tersebut justru tidak lagi efektif untuk merangsang tubuh, karena jadi tubuh itu kan dirangsang dengan vaksin itu untuk mengenali, tapi kalau mungkin zat yang masuk itu berulang-ulang, kemudian bisa jadi tubuh tidak merespon lagi. Jadi ini mungkin ada kerugian juga, cuman kita tidak ada data hingga saat ini, karena kan baru yang
data itu baru 3 orang itu ya yang dari Pindrang, Semarang dan Kalimantan. Ya. Ya, jadi nggak ada data Saya kita mau sebetulnya, tapi potensi bahwa bisa jadi kemudian tubuh Potensi tidak ada akan ya. bereaksi lagi. Jadi kerugian juga bagi orang tersebut. Oke. Fatal dong Baik. kalau begitu. Iya, tentu pasti ada dampaknya sebenarnya ya. Meskipun tadi Bu Dr. Elina menyebutkan belum ada data ya untuk menyebut Iya. menganalisis itu lebih lanjut. Nah, saya nanti ke Pak Sony juga ingin bertanya soal bagaimana menutup celah ya. Menutup celah soal fenomena joki vaksin dan juga joki karantina ini. Tapi kita bahas lagi, kita ngobrol lagi sesaat lagi ya Pak Sony dengan Dr. Elina. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.